يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali rasa syukur kita kepada Allah mengharuskan kita untuk memuja dan memuji Allah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan dapat kita gunakan untuk sesuatu yang mendekatkan kepadanya. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita hadir di rumah mengaji Azam ini, mudah-mudahan dalam rangka berbuat ketaatan, menambah pahala dan catatan kebaikan. Ma'asyar kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang subhanallah telah diutus Allah dan mengajarkan kepada kita agama ini lengkap sudah, sempurna pula, sehingga tak ada jalan kebaikan yang mendekatkan kepada Allah, yang membawa ke surga Allah, kecuali beliau sudah tunjukkan. Dan tak satu pun jalan keburukan yang menjauhkan kita dari Allah, mendekatkan ke nerakanya, kecuali Nabi sudah peringatkan. Mudah-mudahan dengan keimanan seperti ini kita tak sedikit pun mau mengganti apa yang telah Nabi wariskan dengan apa yang dibuat-buat dan ditawarkan oleh selainnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih masuk atau masih dalam pembahasan al-aslu ats-tsalis al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, yaitu berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, yang tentu lawannya wa nabzul bid'ah wa tahdziru minha, yaitu membuang segala bid'ah dan mengingatkan umat daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, banyak orang berkata masalah bid'ah ini tidak akan selesai-selesai. Kenapa dibahas juga? Sama juga masalah fikih juga tidak selesai-selesai, tidak usah dibahas juga. Masalah politik tak selesai-selesai, tidak usah dibahas juga. Kalau gitu duduk aja kita di rumah, tidak usah bahas apa-apa. Tidak akan selesai. Selama masih ada yang menjual bid'ah, yang menegakkannya, maka ini tak akan pernah berhenti. Sahih? Selama masih ada orang mencuri, bicara tentang mencuri akan tetap ada, walaupun ulama sudah selesai di buku mereka, tapi di dakwah kita tidak selesai. Sama ilmu sudah selesai juga, Nabi sudah selesai dakwah, Quran sudah ada, hadis sudah ada, tak apalagi buka sekolah. Sah? Nah, ini dari dulu di TK, dulu TK ya sana PAUD pula kan, ya nak besok TAUD lagi, dan sebagainya. Tetap dulu S1 udah besar tuh, doktorandus kan? Iya, sudah hebat dulu. Sekarang sampai dibuang di S-nya, tinggal doktor. Nah, padahal lebih bagus doktorandus, banyak doktornya. Kan jamak itu. Jadi kalau ada yang mau gelar doktorandus, saya mau beli sekarang tuh. Mahal itu, tidak ada lagi di dunia. Nah, jadi tetap sekolah-sekolah dibuka. Kalau masalah-masalah teknik, kata-kata selesai semua, alhamdulillah. Cuman apa? Orang masih yang sifatnya manusia, abai, lalai, maka ada yang harus mengingatkan. Itu kan, kalau mau tidak perlu lagi, tidak ada perlu misalnya aparat di jalan itu. Lalu lintas kan sudah ada peraturan lalu lintas, sudah ada marka jalan, sudah ada trotoar, sudah ada rambu-rambu, sudah ada lampu merah. Kan tidak perlu polisi lagi kan?
marah Pak polisi sama kita nanti. Jadi ternyata masih perlu, dan rekrutmen semakin banyak terus. Berarti pembahasan ini tidak selesai memang, tetapi harus selalu hidup. Supaya apa? Karena kalau hidup pembahasan bid'ah, sunnah tak dibahas, mati dia. Kalau tidak diingatkan orang dari bid'ah, dikiranya bagian dari sunnah, bagian dari agama. Apalagi banyak penjajah bid'ah. Dalalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, makanya dasar dakwahnya Ahlul Hadis seperti dasar dakwahnya yang darinya bersumbernya hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Penulis Hafizahullah sudah menyebutkan ayat-ayatnya kemarin dan menyebutkan hadis-hadis. Baru kita ambil kepada hadis yang pertama. Itu hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu berkata Syekh, wa amma dalilu dzalika min as-sunnati an-nabawiyyati tsabitah. Adapun dalil tentang wajibnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dari sunnah yang sabit, yang kokoh dan kuat, yang sahih dan sehat, yaitu hadithul Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang terkenal itu. Qala, dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari salat mengimami kami. Taib, thumma aqbal alaina. Selesai salat, dia menghadap kepada kami. Fawa'adhana mau'izatan balighah. Lalu beliau memberikan mau'izah, memberikan pelajaran yang sangat berkesan. Balighah, yani balagha al-qulub, sampai ke hati. Zarafat minhal uyun, yaitu membuat mata kami otomatis mengeluarkan air mata, berarti menangis. Wa wajilat minhal qulub, hati kami merasa wajilat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala qailun, lalu ada yang berkata di antara sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi', ini sepertinya adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kami, nasihat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kalau memang akan perpisahan, berikan kami perintah. Dalam riwayat lain, fa'ausina, berikan kami wasiat. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa sudah dijelaskan, yaitu menegakkan perintah, meninggalkan larangan. Perintah Allah dan Rasul menegakkan kitab Allah dan sunnahnya. Larangannya adalah merubah-rubah Al-Quran dan merubah-rubah sunnah Nabi SAW dan menambah-nambahnya. Nah, jadi kalau mau bertakwa bisa dengan bid'ah. Serius ini. Banyak ahli bid'ah yang soleh-soleh katanya, jadi wali. Di kalangan antum tidak ada yang jadi wali. Sah? Di sana banyak walinya. Ya, ayam aja masuk daerah itu jadi wali gitu. Ayam masuk daerah itu, satu daerah di Timur Tengah. Mau tahu namanya? Hah? Nanti jadi wali antum. Ayam masuk itu jadi wali, kucing jadi wali. Memang daerah pencetak wali. Kabarnya di situ tidak ada aspal demi menghormati jejak para wali. Rupanya diteliti negeri paling miskin, tidak ada duit untuk bikin aspalnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Subhanallah. Dan mau mendengar dan taat pada siapa?
Pada siapa? Orang tua. Pemimpin. Pada pemimpin. Naam. Apa dalilnya? Kenapa diartikan pemimpin? Wa in abdan habasyian. Sekalipun hamba sahaya dari Habasyah. Jelas ya? Ini kan wasiat kan orang Arab banyak situ tuh. Sekalipun hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum. Sebab apa? Kenapa saya wasiatkan kalian takwa kepada Allah, ikut perintah, jauhi larangan, mau mendengar, mau taat. Karena sumber masalah itu selalu satu, tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Lain yang ditegah, lain pula yang ditinggalkan. Ini masalah. Lain disuruh, lain yang dikerjakan. Lain yang tegah, lain pula yang ditinggalkan. Berarti takwa? Tidak mungkin takwa. Nah, karena biasa tidak mengikut Allah dan Rasul, ujung-ujungnya nanti Allah dan Rasulnya saya bantah, apalagi kamu. Paham tak? Allah dan Rasul saja bisa saya belok-belokkan perintahnya. Apalagi perintah Pak Presiden. Apalagi perintah Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Bupati dan Wali Kota. Apalagi Pak RT. Akhirnya lihat kaum muslimin dan muslimat, negeri yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah atau masa tegaknya Al-Quran dan Sunnah, maka sam'u wa ta'ah akan tegak. As-sam'u wa ta'ah akan tegak. Ma'asyar kiram. Tapi ketika mereka mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mulai terjadi pembangkangan dan pemberontakan. Alasan pasti sama. Yang namanya manusia pasti ada zalim. Pasti ada zalim. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin. Yang lain-lain mesti ada sedikit, banyak dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, orang yang zalim pasti mengira yang lain zalim. Makanya Khawarij karena dia zalim mengira Utsman bin Affan sebagai orang zalim, karena mereka zalim mengira Ali bin Abi Thalib zalim, mengira Muawiyah zalim, padahal mereka yang telah menzalimi dirinya. Sampai Nabi katakan, kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan bunuhi mereka seperti membunuhi kaum Ad dan Thamud. Ma'asyarul kiram. Jadi antara as-sam'i wa ta'ah sangat berkaitan erat dengan at-taqwa. Sebab kita menaati orang-orang yang diberi amanah untuk memerintah itu, kita selalu ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Sabar. Sampai kapan? Sampai bertemu di tepi telaga. Berarti sampai bila tu Pak? Sampai mati. Sampai mati. Andainya kita hadir sampai kiamat datang, kita harus sabar. Gimana sabar? Sabar berbatas katanya. Allah bilang sabar tak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nabi bilang sabar tak berbatas sampai hari sampai mati. Nah, antuannya bilang sabar berbatas. Kalau adil pemimpin, iyalah. Kalau tidak adil gimana kita sabar? Baru dikatakan sabar bila tidak adil. Kalau adil sabar semua, syukur lagi kita. Kan sabar itu ketika kita tidak setuju. Saya memang di rumah sabar sekali, sebab istri saya semua yang saya suruh dia buat. Itu tidak sabar, syukur nama itu. Yang sabar tuh pulang, tengok tidak ada nasi di periuk. Nah baru aruk dada. Awak tadi nak makan di luar, apa pula takutnya masak kan? Tiba-tiba masuk rumah, sampah baca acak. Nah habis itu istri galak. Galak tu galak bahasa. Tidak galak. Ya, cerewet. Jadi itu baru namanya sabar. Tapi kalau antum hidup di masa Abu Bakar, itu tidak sabar namanya, bersyukur. Hidup di masa Umar, bersyukur. Hidup di masa Utsman, bersyukur antum. Jadi
sabar itu ketika kita dizalimi. Nah, wasamwata wa in 'abdan habasyian fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Sebab siapapun yang hidup, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, Nabi. Makanya fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka belum beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai pemutus terhadap segala masalah yang mereka perselisihkan. Tapi setelah Nabi tidak ada, mulai terbuka bab penafsiran masing-masing. Akhirnya apa obatnya, kata Nabi alaihissalam, fa'alaikum bisunnati. Sebab kalau sudah mulai penafsiran masing-masing, terjadi ikhtilaf yang banyak. Tadi katakan, misalnya, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayat ini sampai Nabi mati tidak pernah ditafsirkan oleh Nabi dan tidak pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dengan untuk mempekerjasamakan antara agama Islam, Yahudi, Nasrani yang disebut dengan Abraham House. Tidak pernah tahu ya? Alhamdulillah. Untuk tuan-tuan tidak dengar. Ingin menyatukan ketiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Coba dasarnya Allah yang bilang, ta'alu, ayo kita bersatu. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kita kan banyak persamaan, berbeda dikit cuma. Jadi ayo kita bekerja sama, kasih sayang, damai, tolong menolong, gotong royong. Apalagi sama-sama beribadah. Sehari ke sinagog, sehari ke ustadz khutbah di gereja, pendeta khutbah di masjid, dan seterusnya. Ada penafsiran itu? Ada penafsiran? Nah, sebab Al-Quran jelas, alla na'budu illallah. Tafsirnya sudah ada di situ. Yaitu, kalau mau kerjasama, ayo ucapkan asyhadu, ucapkanlah nih saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tidak mungkin. Sebab apa? Ada ujungnya lagi. Alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah SWT. Dulu sampai Nabi alaihissalam wafat, sampai para sahabat khulafa ar-rasyidin wafat, tidak ada orang menafsir ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan demikianlah hendaklah mereka bergembira. Untuk memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang belakangan sekali, zaman sekarang pula, sampai zaman Imam Tabari pun mulai ada tafsiran itu, sampai Ibnu Katsir pun ada tafsiran seperti itu. Lalu ayat ini menjadi tafsir bahwa ini dasar, katakanlah dengan karunia dari Allah, yaitu Islam, wa rahmah, yaitu Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat. Fa bidzalika falyafrahu, karena itu hendaklah mereka bergembira. Berarti oleh sebab itu kita buat perayaan, karena yang namanya gembira itu dengan perayaan. Kalau Nabi bergembira dengan puasa, kalau kita dengan makan, nah itu hanya bedanya. Nabi syukuran dengan sujud, kita syukuran dengan jadi konsep syukuran harus bergembira gitu. Konsep syukuran kita harus bergembira. Kalau Nabi konsep syukurannya beribadah. Makanya afala akunu abdan syakura, bukan dengan buka pesta-pesta. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau enggak, kita syukuran tuh harus beramai-ramai, harus bergembira-gembira, harus makan. Penafsiran ini. Kalau sempat ini terjadi dibawa ke zaman Nabi alaihissalam atau dibawa ke Nabi, enggak itu corodojinya, bukan itu caranya. Ya, caranya adalah dengan memperkuat
ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Oleh sebab itu fa'alaikum bisunnati. Ketika penafsiran-penafsiran ini banyak, maka balik kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, itu khulafa ar-rasyidin, yaitu 30 tahun. Itu masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha, pegang erat-erat, i'tisam, wa addu 'alaiha bin nawajis, dan gigit dengan gigi geraham, gigi yang bagian dalam. Itu bagian depan masih bisa ditarik orang. Antum mau contohnya, ayo kita kembali ke masa belajar di pondok dulu. Antum belum lahir kayaknya sih. Tahun berapa lahir, Ustaz? Hah? 7. Oh, sudah ya. Sekira 84 antum lahir. Berarti seangkatan gitu ya, Masya Allah, sudah. Tapi sayang tidak pernah di pondok. Itu ruginya deh, pondok tuh. Jadi kawan-kawan kadang ya dapat satu potong ayam itu tuh udah besar itu. Jadi kadang minta seketiknya, minta sedikit. Habis pula sepertiga. Atau gimana dapat ayam itu udah semuanya. Datang lagi minta sedikit, ini tinggi tulang gitu lagi. Nah, gimana caranya? Kalau gigit begini ditarik sama kawan tuh masih. Tapi gimana? Masuk ke dalam, gigit dengan geraham. Nah, baru paham makna hadisnya. Kalau sudah gigit dengan geraham, diambilnya lagi? Enggak. Ya enggak nampak lagi kan? Nah, gitu. Jadi tentu tidak merasakan itu kan. Ini susah menerjemahkan hadisnya. Jadi gigit dengan gigi geraham, sehingga tidak bisa diambil orang lagi. Jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau masih gigit depan, masih tarik orang, patah pula gigi kita, pada patah gigi lebih baik menyerah. Ambillah. Akhirnya kita serahkan sunnah kepada orang, dan kita ambil penggantinya yang bukan sunnah. Nasallallahu. Kalau sampai di sini, mungkin orang mengartikan ambil, tapi yang lain juga boleh diambil. Tapi Nabi katakan wa iyyakum, disebutkan lawannya, disuruh alaikum, wajib bagi kalian. Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, tamassaku biha, pegang teguh, gigi dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum isim fi'il amr, maknanya ijtanibu, jauhilah. Wa muhdatsatil umur, segala perkara yang diada-adakan. Ikhwani billah, kaum muslimin dan muslimat. Apa yang dimaksud dengan muhdatsatil umur di sini? Iya, perkara apa? Perkara apa? Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Masalah itu. Atau apa yang dibicarakan oleh Nabi sekarang? Nabi bicara tentang apa sekarang? Masalah agama. Sebab apa? Dimulainya dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Bisa jelas ini bagi ahli syubhat menjadi kabur. Apa sebab? Orang dah pakai lampu sorot, dia masih pakai pelito togok. Tuh pelito? Lampu teflon, semprong, ya kan? Pelito dendeng kata orang dulu. Jadi masih gelap. Sejelas ini. Pegang sunnah, buang bid'ah, kan itu? Jelas sekali. Subhanallah. Tapi masih juga bersetegam
Nabi katakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kalau tadi disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Kenapa sunnah? Karena sunnah menyatukan pendapat sunnah menyatukan pendapat memecah belah. Subhanallah. Masuk atusnya? Belum enggak? Hah? Baik. Kalau gitu kita azan dulu. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wala syukur. Allahumma rabbana wassalatu Bismillah. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan menjelang iqamah. Nah, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini dalalatus siyaq was sibaq. Sudah jelas sekali bahwa semua bid'ah itu sesat. Dan semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan yang dimaksud dengan semua diada-adakan adalah sesuai dengan siyak dan sibak hadis ini adalah bid'ah dalam perkara agama. Ma'rufnya kalimat, makanya Nabi katakan al-umur alif lam. Jadi lil ahdi az-zihni, yaitu sesuatu yang
pasti yang terbayang oleh seorang muslim adalah masalah agama. Sebab masalah duniawi tanpa risalah ini, artinya tanpa syariat, orang bisa berbuat masalah dunia. Kan ada orang nak cari ikan, tidak ada cari ikan dengan ombak, tidak ada pula larangannya. Apalagi karena memang hukum asalnya masalah duniawi ini bebas, kecuali ada dalil yang melarang. Dan asal muasalnya agama dilarang, kecuali ada dalil yang menyuruh. Makanya agama yang diterima sisi Allah hanya Islam. Apa sebab? Karena itu yang disuruh Allah. Yang lain ada disuruh Allah? Tidak. Makanya agama tidak diterima kecuali Islam. Nah, dalam Islam yang mana? Kalimat al-Islam. Islam yang dikenal, bukan Islam nakirah. Islam yang tidak dikenal. Islam dikenal mana? Yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejelas ini kaum muslimin, tapi juga jadi tidak jelas bagi ahli subuhat. Mereka mencoba untuk menakwilkan kalimat kulla di sini bukan bermakna umum, karena memang dalam ilmu usul fiqih ada umumun yuradu bihi al-am yuradu bihi al-umum, ada al-am yuradu bihi al-khas, dan ada pula al-am al-makhsus. Mau tahu? Ikut pelajaran Arisalah besok subuh. Tapi rekaman sebelumnya enggak, mulang itu panjang nanti, tonton yang enggak suka nanti bentar loyo lagi. Jadi ada umum kalimatnya, tapi maknanya khusus. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya seluruh manusia telah bersekongkol untuk menyerang kalian. Nah, ini kan umum nih. Tapi yang dimaksud adalah manusia mana? Orang Arab saja, orang Ajam tidak masuk. Jelas? Qad jama'u lakum. Maka ini adalah umum, tapi maksudnya khusus. Nah, jelas kaum muslimin, muslimat dirahmati Allah. Dan ada pula umum yang memang maknanya umum. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Ini terbawa seluruh manusia. Ini umum, maknanya umum. Ada pula umum yang maksus. Umum yang maksus. Siapa? Misalnya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ini umum nih, setiap orang yang ditalak menunggu tiga kali haid. Tapi kalau dia hamil bagaimana? Sampai melahirkan. Jadi dikhususkan dari sini. Itu maksus. Nah, sekarang ini babnya bab mana? Apa bab umum yuradu bil khas? Dimaksud dengannya khusus, atau dia tetap berlaku secara umum? Gimana? Khususnya. Berarti tidak semua bid'ah sesat. Iya, kita terima. Bagaimana? Apa yang membuat ini umum di maknanya khusus? Ada bid'ah hasanah. Dari situ nanti kalau maknanya berarti makna khusus, berarti ada bid'ah hasanah. Sebab jadi tidak semua bid'ah yang apa saja bid'ah yang ini yang dalalah, bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka mengatakan kullu bid'atin tandariju tahta usulin ammah fahiya bid'atun hasanah.
setiap bid'ah yang terliputi oleh dalil-dalil umum itu namanya bid'ah hasanah. Ada contoh? Ada contoh? Banyak contoh. Salawat Badar misalnya. Salawat kita singgung tu yang dah salawat dasmalah, salawat dasmaniyah. Mau tahu salawat dasmaniyah? Tahu sedang karang dulu kan? Nah, apa sebab? Sebab tercakup dalam perintah anjuran untuk bersalawat secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti selawat dasmaniyah bid'ah sabutlah kan sedang ngaji nih. Bid'ah hasanah. Jelas? Atau misalnya antum baca Yasin, termasuk dalam firman Allah tentang anjuran baca Al-Quran. Masa baca Al-Quran dilarang? Sahih. Tapi tidak ada buat Nabi. Iya, Nabi tidak sempat. Ya nak? Nah, ini namanya bid'ah hasanah. Berarti kalimat kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah menurut Syekh umum yuradu bihil khas. Berarti bid'ah yang tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran dan hadis. Nah, besok sebelum kajian kita baca Yasin. Karena malam Jumat anjuran baca Al-Quran. Siapkan besoknya. Gimana? Tidak ada duitnya, biar saya bantu tahu. Ya kita bantu. Nah, gimana? Tuh bisa diatur, gampang diatur. Kita ngomong aja dengan Syekh nanti ya. Nah, gimana kaum muslimin muslimat? Jadi kalimat kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah umum, tapi maknanya khusus. Hadis itu maksudnya kullu bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Gimana? Lebih bagus kan daripada kita kelahi terus. Ya Syekh? Nah, gimana sih? Itu namanya tonggo namanya. Ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa dalilnya bahwa ada kalimat kullu tapi maknanya khusus? Mereka berdalil pada firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi izni rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu menghancurkan semua dengan perintah Rabb-nya, sehingga tak terlihat kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Gimana itu? Menyamakan hadis ini dengan ayat itu, hadza min ajhalil jahli. Ini kejahilan yang luar biasa. Apa sebab? Sebab ayat itu ada taksisnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ada illa di situ. Illa min adati takhsis. Paham tak? Semuanya hadir. Ini umum, kecuali khairun nas dikhususkan. Maka kalimat kul di sini makhsusun, tidak masuk dalam bab ini. Yaitu ada mukhassisnya. Lah mau jadi sih, lah mau jadi besok lagi nampaknya ditunda, nampaknya dah mulai nengok kiri kanan. Ini masuk bab inilah. Nah, ini ada catatan mau saya bacakan ini sesuai janji yang kemarin. So,
Nah, tidak siap nampaknya. Siap. Jadi menyamakan hadis ini bahwa ini dimaksudnya adalah umum yang maksudnya khusus, seperti yang klaim oleh sebagian, dengan dalil atau dalih ayat tadi. Angin itu menghancurkan semuanya sehingga tak terlihat kecuali rumah-rumah mereka saja. Jelas, berarti tidak hancur semuanya kan? Pada kalimatnya semuanya. Menyamakan hadis ini dengan ayat tadi adalah kejahilan luar biasa. Ajhalul jahil. Apa sebab? Di ayat satu bersyarat biizni rabbiha, ngikut perintah Rabbnya. Angin itu menghancurkan yang Allah suruh dia hancurkan. Apa yang hancurkannya? Manusianya. Tempat tinggalnya? Nah. Jelas? Ya tempat tinggalnya batu rumah. Kan ya di batu. Di gunung kan kaum Tsamud. Jelas? Jadi apa yang disuruh Allah? Manusianya dihancurkan. Oleh sebab itu fa asbahu, sehingga waktu paginya la yura illa masakinuhum, kecuali yang terlihat adalah tempat tinggalnya. Orangnya mana? Tidak dihancur. Jelas? Berarti umum yang dikhususkan. Ini umum, tidak ada mukhasisnya. Kok dimanakan dengan mana khusus? Jelas ya? Tidak boleh ya? Tidak jelas ya? Ulang balik sampai 40 kali kita ulang. Mereka mengatakan, kenapa dimaknai kullu bid'atin dhalalah? Kullu di sini maknanya bukan makna umum, tapi sebagian bid'ah sesat, sebagiannya tidak. Karena lafaz kullu dalam bahasa Arab tidak selamanya bermakna umum. Jelas? Jelas? Apa dalilnya? Ayat tadi. Tapi ada yang lain, misalnya kullu nafsin dzalikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada yang tidak mati? Kan kullu itu Ini kan sesuai dengan kaidah asal. Hukum asalnya kullu itu berlaku umum. Tapi ada kalanya kullu tidak berlaku umum. Di antaranya ini menurut mereka, kawan kita. Kalau itu di luar perdebatan tuh, tidak ada perdebatan di situ. Yang antum baca tuh tidak ada perdebatan, sodo mati, tewas lah, tidak ada. Ini yang diperdebatkan masalah ini, ayat tadi. Ada yang dikecualikan dari mati? Ada yang dikecualikan? Tidak. Yang dipertanyaan masalah kita sekarang, kullu ini umum atau tidak umum? Paham? Kalau itu umum tuh, tidak ada masalah. Nah, jadi perpanjang saya tamu jadi. Yang mereka masalahkan, mereka tidak berdalil ke situ, dalilnya ke sini. Jadi nanti paham juga. Jadi kalimat kullu bid'atin dhalalah dimaknai dengan khusus. Tidak setiap bid'ah itu sesat. Nya sabu ini nang ahli hadis tak pernah belajar usul fikih dunia. Nya yainya awak mau usul fikih dulu. Ayahnya di pondok awak mau usul fikih. Pahamnya ndak datang guru dulu. Guru usul fikih, ambo maju-majuan kawan-kawan dulu. Nya ya namanya bu ada usul fikih dulu di Darun kalau sekolah sama Jawa. Pahamnya ndak? Ayahnya den mau usul fikih dulu. Alul lahirnya nih. Ada sobu ada pada usul fikih itu. Kalau jalan. Guru salang. Oh iya ya. Iya apal itu den ke salang nih. Enggak, den guru pengganti itu. Subhanallah. Jadi tak maaf nih, kami di Fakultas Hadis di Madinah lebih banyak belajar usul fikih daripada jurusan fikih di Siko. Paham tak? Lah. Jadi dari kurikulumnya lah kalah rumah. Jadi jurusan hadis di Madinah lebih banyak SKS fikihnya, usul fikih daripada jurusan fikih di Siko. Ini Siko banyak logi-logi.
Sini kan banyak sekali logi, psikologi, teologi, gilologi. Jadi terlalu banyak logi, akhirnya banyak ilmu yang capek biar cepat kita sih. Jadi mereka membandingkan hadis ini dengan ayat tudammiru kulla syai'in biizni rabbiha. Maka saya katakan menyamakan ayat hadis ini dengan ayat itu adalah menyamakan dua yang berbeda. Sebab di hadis tidak ada mukhassis. Baik mukhassis di dalam siyak hadis atau siyak apa boleh redaksi hadis di hadis itu sendiri atau fi kharijil hadis atau hadis yang lain. Tidak ada di hadis lain tentang taksisnya. Sedangkan di ayat ada penghasil taksis itu, yaitu fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jelas? Jadi kadang-kadang orang ini pandai kaidah usul fikih, tapi di tahap tahqiqul manat wa tanzilul manat tidak jolena, tidak paham. Ini pandai teorinya, kaidah pandainya. Sama juga dengan orang pandai kaidah nahwu, sharaf. Hafal dia ya Alfian Malik tu, tapi bahasanya Arab so cakap tak pandai. Iya, lapai orang Arab tu, sampai lah pergi orang Arab tu dia bilang banyak salah tadi tu. Tak apa pun yang nak perbaiki, tak pandai nyobu ini. Iya. Jadi kalau belajar nahwu, mohon maaf ya, belajar nahwu orang kita mungkin dari sebagian orang kita, dari sebagian orang Arab lebih hebat. Tapi pas cakap hilang nahwunya tuh. Yang dhamma jadi kasrah, kasrah jadi fathah. Anak le selamat sakin taslam. Jadi motin sodoh. Ya dimatikan semuanya, artinya selamat. Nah, paham tak? Di usul fikih bukan tak paham di usul fikih, tapi dalam penerapan enggak. Itu yang masalah. Kadang-kadang masalah agama disamakan dengan masalah tradisi. Qiyas ma'al fariq. Itu maksud ana. Jadi di ayat hadis ini redaksinya jelas dipertentangkan antara sunnah dengan bid'ah. Pertama takwa. Takwa itu tidak mungkin kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab syarat diterimanya takwa, antum taat kepada Allah, bukan taat pada yang lain. Karena menegakkan perintah Allah. Sekarang antum misalnya mengerjakan ini, siapa yang kau taati? Tadi maksudnya baca Yasin malam Jumat. Siapa antum taati? Allah? Rasul? Kalau memang sabit dari Nabi, iya kita taat pada Nabi SAW. Tapi kalau tidak sabit dari Nabi, berarti taat kepada selain Nabi SAW. Nah, mentaati selain Nabi dan meninggalkan Nabi SAW, mungkin bertakwa? Tidak, karena jalan ketakwaan itu hanya jalan Nabi SAW. Yang kedua, Nabi ingatkan bahwa kalian mau mendengar dan mau taat. Lah dengar dari Allah dan Rasul, taati. Dan antara perintahnya adalah perintah taat pada waliul amri. Sekalipun menurut teori antum dia tidak syar'i. Sawain abdan habasyian. Ijma' ulama bahwa hamba sahaya tak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau jadi wajib dia taati. Makanya dosa berdebat lagi masalah demokrasi. Ini tidak sah pemilihannya nak. Tapi kalau udah jadi taati. Jelas ya? Walau proses tidak syar'i. Kan hamba saya tidak syar'i prosesnya. Tapi kalau jadi wajib di taati. Antum mau jadi, saya taati. Nah, silakan. Ya, antum mau jadi raja silakan. Tapi saya tidak ikut. Tidak ikut dukung antum. Kenapa? Tidak bakal jadi. Iya. Awak dah loyo mendukungnya. Nanti kena tekad sama yang jadi nanti. Nah, jadi termasuk pemimpin non-muslim. ya Syekh, Kalau terjadi misalnya. antum jangan memperbanyak masalah malam ini, nak selesai nanti. Itu bab lain. Syekh,
Jadi buka itu dulu nanti. Baik. Nggak mungkin lah. Tapi jangan dibahas sekarang. Besok aja. Karena di akhir nanti ada asal yang berkaitan dengan wuladul umur nanti. Di situ kita bantai habis-habisan nanti. Ya, antum tercepat sekali. Ini belum selesai nak. Ini tidak selesai kerja kita jadi. Di sini belum selesai dicangkul, pindah pula halaman sebelah. Lambuin apa? Ini beliau nunggu belum biar paham dikit. Jadi kemudian Nabi katakan, setelah saya tiada banyak perselisihan. Apa sebab? Pendapat, silang pendapat. Kalau tetap seperti sahabat, tidak banyak mereka berselisih. Kenapa? Kata Allah, kata Rasul, sami'na wa ata'na, selesai mereka. Tapi setelah Nabi wafat, Allah, banyak silang pendapat. Makanya, kenapa sahabat selamat? Tidak satu pun generasi sahabat yang terlibat aliran sesat. Itu catat tuh, ini kaidah besar ini. Ya, karena apa? Mereka tidak mengedepankan pendapat daripada dalil. Macam mana dipahami Nabi, macam itu mereka ikuti. Walaupun mereka dituduh tidak menggunakan otak. Sebab dulu Nabi juga dituduh orang Quraisy tidak menggunakan otak. Para penentang Rasul semuanya menganggap Rasul itu bongak-bongak. Inna lanaraka fi safahatin. Jadi seluruh Rasul itu dibilang bongak. Jadi kalau antum bilang bongak nanti gara-gara ikut Rasul, terima aja. Memang Sayyiduna Muhammad SAW dibilang orang bongak juga oleh orang menolak. Tapi pastikan memang ini dari Nabi SAW. Jangan beranjak sedikit. Tapi jangan, Nabi tidak buat kayak gitu, antum bilang dari Nabi SAW. Tidak. Pastikan itu seperti itu dari Nabi SAW. Jelas ya? Nah, ketika terjadi perselisihan itu, gimana cara ngobatinya? Tidak seperti wasiat sebagian, tidak usah dibahas-bahas. Nanti pecah umat, enggak. Nabi katakan, alaikum bisunnati. Kalau biar ditanya alaikum bisunnati, ya harus ditunjukkan mana sunnah Nabi dalam masalah itu. Kalau terjadi ikhtilaf tentang bagaimana mencintai Nabi alaihissalam, ada yang mencintai Nabi dengan lagu-lagu, ada yang mencintai Nabi dengan orkes, ada yang mencintai Nabi dengan koplo, ada yang mencintai Nabi dengan dangdutan. Terus perlu dijelaskan bagaimana sunnahnya mencintai Nabi alaihissalam. Nah, mungkin didiamkan. Kita balikkan. Seperti apa dulu cinta kepada Nabi yang diterima di zaman Nabi alaihissalam. Dengan menari, dengan menyanyi, dengan joget. Berarti ini tidak cinta pada Nabi, tapi cinta padanya nyanyi. Ini orang kadang dibilang cinta Nabi padahal cintanya nyanyi. Berarti fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Seperti apa mereka? Terjadi khilaf kita dalam masalah zikir misalnya. Lihat bagaimana Nabi alaihissalam berzikir. Di situ akan terlihat siapa yang mau kembali, mana yang tidak kembali. Enggak, sebagian kan merasa tidak meninggalkan sunnah, padahal tidak ada sunnah yang diterapkannya, tapi merasa tidak meninggalkan sunnah. Kalian aja kembali, kami tidak pernah meninggalkan sunnah katanya. Akhirnya kan tidak merasa meninggalkan. Ini berbahaya nih. Ada orang kedekut tapi tidak merasa kedekut. Atau payah mengingatkan itu. Ada orang yang selalu sombong tapi tidak merasa sombong. Payah nyuruhnya itu. Tidak pernah merasa salah dia. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamassaku biha. Pegang erat-erat wa'du alaihi bin nawajis. Nah, kemudian Nabi ingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur. Sudah disuruh tegakkan sunnah, dilarangnya membuat yang baru. Jelas sekali. Ini penyakitnya, ini obatnya. Ini penambah penyakitnya. Jauhi itu.
Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang ada kata bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di mana datang khusus makna khususnya? Bukti tidak ada makna khusus. Jadi tuan dengar kemarin salah judul. Udah lewat Kamis kemarin. Enggak ya? Ya Allah, percuma saya umumkan. Selasa. Putar kembali di kamar mengaji. Iya. Kalau kurang nanti kasih tahu saya. Kami ulang lagi seri 2. Hadis-hadis seperti ini diriwayatkan dan disebutkan oleh para ulama hadis atau ulama akidah selalu pada bab al-i'tisam bil kitabi was sunnah wat tahzir minal bidah. Apakah ulama-ulama hadis sudah paham hadis? Kok judulnya semuanya larangan bid'ah? Ini hadis. Bukan larangan sebagian bid'ah. Tidak ada mereka yang menjadikan hadis itu sebagai pembuat bid'ah. Ini ada pula sebagian yang mengatakan Rasul menyuruh kita banyak-banyak berbuat bid'ah. Hadisnya hadis surat Imam Muslim, man sanna bil Islam sunnatan hasanah walahu ajruha wa ajru man, menyuruh kita membuat-buat yang baik-baik walaupun bid'ah dalam agama. Nah, gimana tuh? Yang tadi lu jolih itu tambah lagi secil Ustaz. Hah? Memang kalau ahli subuhat itu semua bisa jadi subuhat. Nah, ikhwan, mau saya bacakan ini atau besok lagi? Tunda lagi ya? Saya simpan dulu. Karena nampaknya akan kembali lagi. Nah, ini sampai 40 kali baru paham. Nah, kaum muslimin, kalimat sunnah di sini, pertama kalimatnya sunnah, tapi oke lah, dimaknai dengan sesuatu jalan yang baru dirintis, tidak dibuat orang sebelumnya, lalu dicontohkan. Nah, di sini maknanya makna bahasa atau makna syar'i? Paham pertanyaannya? Kalau tidak paham ya jawab dulu. Kalimat sunnah di sini, man sanna bil Islam sunnatan hasanah wa man sanna bil Islam sunnatan sayyi'ah. Makna bahasa kan dimaksud oleh Nabi atau makna syar'i? Mana syar'i? Ada bid'ah hasanah. Betul lah sih itu. Kita disuruh tuh bikin bid'ah banyak-banyak. Dah sah. Subhanallah, jangan capek-capek jawab. Nah, andainya yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah bid'ah atau sunnah dengan makna syar'i, ada enggak dalam istilah syariat sunnah buruk? Tuh, ini ada sunnah buruk di dalamnya. Siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, dan pahala orang mengerjakannya tak mengurangi pahala orang itu. Siapa yang mengerjakan suatu contoh yang buruk, sunnah yang buruk dalam Islam, dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang itu. Berarti sunnah yang dimaksud sunnah apa ini? Sunnah hasanah, sunnah bahasa atau sunnah syar'i? Ikhwan, sunnah Nabi terbagi berapa? 2, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Sunnah, kalau disebut sunnah dalam syariat Islam, apa yang dimaksudkan? Kalau disebut sunnah dalam syariat, sunnah siapa yang disebutkan? Sunnah Nabi. Sah? Taib. Sunnah Nabi ada yang buruk? Taib. Baik semua. Berarti yang dimaksud di sini sunnah Nabi, sunnah syar'i atau sunnah lugawi? Tak paham juga. Hah?
yang dimaksud oleh Nabi sanna sunatan hasanah, sanna sunatan sayyi'ah, menurut bahasa atau menurut syariat? Hah? Menurut bahasa. Berarti kalau menurut bahasa berarti tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalimat bid'ah hasanah itu istilah syar'i. Istilah syar'i yang dimasukkan ke dalam Islam. Maka hadis itu menyuruh kita bikin bid'ah atau melarang bikin bid'ah? Hah? Melarang. Nah, cuman dengan ilmu nahunya Syekh Kiai mengatakan ini kan nakirah. Nakirah maknanya umum. Oleh sebab itu Nabi menyuruh kita bikin bid'ah hasanah sebanyak-banyaknya. Beliau lupa bahwasanya yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut bahasa. Kalau bahasa bisa baik bisa buruk. Tapi kalau menurut syar'i tidak ada sunnah Nabi yang buruk. Jadi kalau ditanyakan yang dimaksud mana syar'i maknanya sunnah Nabi. Tapi kalau makna lugawi berarti sunnah siapapun. Jelas? Jelas? Nampaknya belum nampaknya. Ya, belum nampaknya. Jadi kalau gitulah orang kalau hanya kadang-kadang dengan memainkan bahasa masuk. Makanya sunnah itu kan nakirah umum katanya. Dia lupa makna yang lain, bahwa sesungguhnya sunnah Nabi tidak disebut dengan bahwa sunnah secara syar'i tidak disebut dengan buruk, dengan sayyi'ah. Berarti sunnah di sini bukan istilah syarak tapi istilah bahasa. Jelas? Jadi apapun yang baik menurut bahasa, maka bila dikerjakan ditiru orang kita dapat pahala. Bukan untuk bid'ah hasanah dalam syariat. Makanya lihat sebab urutnya hadis ini, yaitu Nabi menyuruh orang berdonasi. Ya, tapi itu bilang tak boleh pula donasi itu. Donasi kini dulu infak namanya. Makanya jangan ditulis kotak donasi, tak tulis kotak infak. Nah, berinfak. Karena ada orang miskin-miskin datang ke Madinah itu dari utusan, lupa saya, bukan Oraniyin, Ibn Abdul Qais, Ibn Abdul Qais, atau selain mereka saya lupa. Yang jelas Nabi melihat tampilan mereka yang miskin-miskin itu, Nabi mengajak sahabat untuk berinfak, bukan berdonasi, karena tidak ada bahasa Arab donasi. Nah, berinfak. Datang seorang Ansar membawa infak yang hampir kedua tangannya tidak kuat mengangkat. Menengok itu berturut-turut yang lain membawa apa yang mereka miliki. Lalu keluarlah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bukan sahabat itu bikin bid'ah dia. Jadi memang tidak sesuai dalil dengan masalah. Jelas? Oleh sebab itu maka yang dimaksud oleh Nabi dengan sunnah di sini adalah istilah bahasa, bukan istilah syar'i. Sebab kalau andainya istilah syar'i, sunnah tidak disebut dengan sunnah sayyi'ah. Tidak ada istilah sunnah dalam syariat yang bermakna buruk. Jelas? Jelas? Nak pulang baru bilang jelas. Berarti ini besok aja? Hah? Besok aja lah. Ini Iqbal tidak sabar lagi nih. Nah, besok aja lah ya. Sih? Tidak lama, 2 pekan cuma. Nah, tapi kan dah paham kan bahwa tidak ada yang mukhassis di sini.
Maka menyamakan hadis ini dengan ayat itu adalah kesalahan besar. Karena di sana ada takhsisnya dengan illa masakinhum wa bi izni rabbiha. Sesuai dengan perintah Allah. Sekarang enggak, di sini enggak. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik. Karena tonton untuk jaga saya sampaikan, tapi jangan salahkan saya kalau enggak paham nanti ya. Kalau enggak paham kita ulang lagi besok. Ya, soalnya ulama-ulama besar dunia saja, mohon maaf ya, gagal memahaminya. Karena apa? Karena subhat. Misalnya mereka berdalih kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Manaqib dan selain Al-Baihaqi, yaitu Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi dua, yaitu mahmudatun wa mazmumah. Bid'ah itu terbagi dua, yaitu bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Itu tidak hormat sama Imam Syafi'i. Cek. Taib. Yang pertama, riwayat Al-Baihaqi ini la yasih, tidak sahih. Ya, karena kita harus menisbatkan dengan jalan yang sahih. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah ibn Muhammad Al-Atashi wa huwa dhaif. Kemudian yang kedua, Musa ibn Fadl, majhul. Majhul tambah dhaif. Majhul tambah dhaif jadi munkar. Baik. Kemudian dalam riwayat Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, Nabi Asy-Syafi'i mengatakan al-muhdatsat minal umuri darban, hal-hal yang diada-adakan dari perkara yang diadakan itu terbagi dua, yaitu mahmudatun wa mazmum. Nah, juga riwayat Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, wa huwa saduqun lakinnahu yughrib. Iza tafarrada biriwayah, maka di riwayatnya tidak diterima. Padahal sahih dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma sahha fil hadis fa huwa qawli wa mazhabi wa illam aqulhu. Apabila sahih padanya hadis, itu adalah pendapatku dan mazhabku, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sahih daripadanya ketika mengatakan dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Sebab Nabi Imam Syafi'i sahih daripadanya, sebutkan oleh Ibnu Asakir juga dalam Tabyinul Kadzib lil Muftari atau selainnya, dia mengatakan man istahsana faqad syarrah. Siapa yang menganggap suatu amalan atau suatu kegiatan itu baik lalu dimasukkan dalam syariat, dia sudah menjadi pembuat syariat. Boleh tidak kita membuat syariat sendiri? Jadi Imam Syafi'i anti syariat. Anti dengan orang yang buat syariat, ya anti bid'ah. Itu maksudnya. Ya Allah ya Rabbi, itu salah sendiri. Bukan anti syariat. Makanya kita dapatkan kalau dalam praktik aplikasinya, kita dapatkan Imam Syafi'i selalu mengatakan la yasihhu fihi hadis, tidak sahih hadisnya, hanya dihukum sebagai sesuatu yang ditolak. Nah, karena paham ini panjang sih situ. Kalau Anda buat contoh-contoh nanti lama jadi tidak jadi janji nanti, Bang. Ya, makanya saya bilang besok. Kita nak kini juga. Waktu tinggal sedikit. Nah, besok lah ya. Termasuk perkataan Imam An-Nawawi sendiri, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, yang
dikembangkan dengan yang asli dari mereka sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Misalnya Imam Nawawi mengatakan ketika bicara tentang hadis, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, siapa yang ngada-ngada dalam urusan agama kami yang tidak masuk bagian daripadanya ditolak. Apa kata Imam Nawawi? Wa hadzal haditsu qa'idatun 'azimah min qawaidil Islam. Ini hadis adalah kaidah besar dari kaidah-kaidah besar Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi, dia termasuk kalimat-kalimat singkat dan padat Nabi, Jawami'ul Kalim sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Ini terang-terangan menolak semua bid'ah dan semua yang diada-adakan. Dalam syarah Muslim di bab naqdil ahkamil batilah wa raddi muhdatsatil umur. Itu aja. Tapi di tempat lain Imam Nawawi mengatakan begini-begini. Kita katakan al-hujjah laisa bi kalami la bi kalamin Nabi alaihi salatu. Panjang cerita saya yakin tidak paham. Saya yakin tidak paham. Besok aja. Berat ini ya. Saya yakin tidak paham. Ya karena perlu contoh-contoh nanti. Perlu contoh-contoh aplikatif. Misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah menolak menambah salam selesai salat dengan wa barakatuhu. Beliau mengatakan ini bid'atun munkar. Paham? Alhamdulillah kan? Alasannya apa? Lam yathbut fihi hadithun. Tidak sabit dalamnya hadis. Berarti kalau tidak sabit berarti ditinggalkan Nabi. Kalau ditinggalkan Nabi, menurut Imam An-Nawawi mesti ditinggalkan. Tidak seperti perkataan sebagian, tidak semua yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Dasarnya Imam An-Nawawi. Pada Imam Nawawi mengatakan kalau ditinggalkan Nabi, kita tinggalkan. Belum paham. Besok saya bilang, itu nak sekarang juga Ibnu Hajar. Ibnu, saya yakin kenapa ada tadi saya sudah bayangkan. Nah, ini perlu 10 SKS menjelaskan. Itu pun tak siap atau berubah. Ya saya cobakan ke mahasiswa saya. Nah, ada lagi alasan? Tidak ada Ustaz. Dah paham? Sudah. Siap berubah? Di payah pulang kampung. Itu masalah. Payah pulang kampung. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Besok aja ya. Sabar ya. Nah, insyaallah taala. Memang masalahnya pelik. Nah, nanti bilang juga dah selesai. Rupanya belum selesai dan belum usai. Insyaallah. Ya. Saya takut nanti salah paham. Anggap aja ini belum dibahas. Tapi yang sudah kita bahas adalah bahwa Nabi menjadikan antara sunnahnya dan sunnah khulafa'nya dengan bid'ah bertentangan. Sunnahnya menyatukan, bid'ah selainnya membuat perselisihan. Dan terbukti ketika dulu zaman sahabat datang bulan Rabiul Awal, aman, adem, ayam. Sah? Pasti zaman kita dah mulai ribut tuh. Mulai ribut. Kata wah Ustaz Dasman nanti ejen enggak bisa rodanya. Dah mulai tuh. Kan orang cari penceramah tuh kan. Itu dalam rapat. Gimana kalau Ustaz Dasman kita ajak tuh? Enggak bisa tuh Wahabi tuh. Dah mulai keluar. Walaupun prinsip saya sebenarnya, ini saya katakan terus terang kepada antum, biar nanti tidak dengar di belakang saya. Ada momentum yang kadang-kadang saya gunakan. Karena tidak ada jalan masuk kecuali melalui momen itu. Bukan saya berubah, yang salah paham. Saya tidak berubah, sampai sekarang tidak berubah. Sama dulu ketika masalah demokrasi, saya lama belum pulang lagi ke sini sudah katakan, demokrasi bukan Islam. Nah, cuman saya katakan ikut.
Pertama, pemerintah kita menyuruh kita ikut. Yang kedua, dasarnya adalah mafsadah maslahat. Dibully saya sama kawan-kawan tuh. Sampai di sini mereka fatwa juga sama juga. Bedanya aja saya lebih duluan bangun. Itu aja. Ya. Bedanya saya lebih duluan bangun. Paham sih? Bilang nggak paham. Nah, Allah musta'an. Insyaallah kita sambung besok ya. Sabar dulu. Jadi ada kadang-kadang momen-momen yang kita tidak setuju tapi harus dimanfaatkan min babi yakni irtikabi akhafid dararain atau limaslahatin rajihah. Oleh sebab itu maka yang membahas ini cukup di kalangan para ulama saja atau para asatidzah. Jangan ikut masyarakat umum membahas. Nah, kalau mau klarifikasi datang ke saya ceritakan. Jelas? Kalau tidak jelas tidak tutup. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.